Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat situs sejarah yang dirahmati Allah SWT. Kita semua mengetahui bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW, azan selalu dikumandangkan oleh beberapa sahabat yang terkenal. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah, Ibnu Ummi Maktum, Abu Mahzurah, dan Sa'ad Al-Qoros radhiyallahu anhum. Mereka adalah sahabat-sahabat yang dipercaya dan diangkat sebagai muazin atau juru azan oleh Rasulullah SAW. Peran mereka sangat penting dalam menyebarkan panggilan untuk sholat, mengingatkan umat untuk kewajiban ibadah, dan menumbuhkan semangat komunitas dalam menjalankan perintah Allah. Namun di balik fakta bahwa Rasulullah tidak pernah mengumandangkan azan sendiri, terdapat beberapa alasan yang mendasari keputusan tersebut. Berikut ini adalah 4 alasan mengapa Nabi Muhammad SAW memilih untuk tidak mengumandangkan azan. Yang pertama, salah satu alasan mengapa Nabi Muhammad SAW tidak mengumandangkan azan sendiri adalah karena kekhawatiran terhadap tanggung jawab yang akan muncul akibat panggilan tersebut. Nabi sangat memahami makna mendalam dari kalimat Hayya 'alas sholah, yang berarti mari dirikan sholat. Jika beliau mengumandangkan azan dan mencapai kalimat itu, beliau merasa cemas jika tidak ada umat yang hadir di masjid pada saat itu untuk menanggapi seruan tersebut. Dalam pandangan Nabi, jika azan sudah dikumandangkan, maka kewajiban untuk sholat berjamaah di masjid menjadi sangat kuat. Hal ini bisa berpotensi menimbulkan dosa bagi mereka yang tidak hadir, karena mereka telah melewatkan kesempatan untuk memenuhi panggilan ibadah yang penting ini. Oleh karena itu, beliau memilih untuk menyerahkan tugas ini kepada para muazin, yang juga merupakan sahabat-sahabat terdekatnya. Perlu dicatat bahwa dalam konteks hukum Islam, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih mengenai hukum sholat berjamaah di masjid. Beberapa ulama berpendapat bahwa sholat berjamaah merupakan kewajiban bagi setiap muslim, sedangkan yang lain menganggapnya sebagai sunnah yang sangat dianjurkan. Perbedaan pandangan ini menjadi alasan tambahan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhati-hati dalam mengumandangkan azan, agar tidak menimbulkan beban yang tidak perlu bagi umatnya. Yang kedua, karena beliau adalah seorang Rasul. Dalam konteks ini, ada prinsip penting dalam syariat Islam yang menyatakan bahwa seorang Rasul tidak boleh bersaksi atau mengakui kenabiannya sendiri. Hal ini berkaitan dengan adab dan etika yang tinggi yang harus dijunjung oleh seorang Nabi. Ketika mengumandangkan azan, terdapat lafaz yang berbunyi, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam lafaz ini, terdapat unsur pengakuan atas kenabian dan kerasulan beliau. Jika Rasulullah SAW sendiri yang melafazkan kalimat ini, hal itu dapat menimbulkan kesan bahwa beliau sedang bersaksi tentang dirinya sendiri. Dalam ajaran Islam, bersaksi atas diri sendiri dianggap kurang tepat dan lebih baik jika diucapkan oleh orang lain sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyerahkan tugas azan kepada sahabat-sahabatnya, seperti Bilal bin Rabah dan lainnya, yang memiliki suara merdu dan kemampuan untuk mengumandangkan azan panggilan tersebut dengan baik. Dengan cara ini, lafaz Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tetap terucap, tetapi dengan cara yang sesuai dengan adab dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Keputusan ini juga menunjukkan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW dalam mengatur urusan umatnya. Beliau sangat memperhatikan aspek-aspek yang mungkin bisa menimbulkan kesalahpahaman atau kontroversi di kalangan masyarakat. Dengan memberikan tanggung jawab ini kepada muazin, beliau tidak hanya menjalankan amanahnya sebagai Rasul, tetapi juga memberikan contoh tentang pentingnya kolaborasi dan keterlibatan aktif dalam komunitas. Yang ketiga, kekhawatiran terkait pemahaman yang mungkin muncul dari kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jika beliau sendiri yang melantunkan azan
dan mencapai lafaz tersebut, ada kemungkinan bahwa orang-orang yang mendengarkan bisa memahami bahwa ada nabi lain selain beliau. Hal ini tentu bertentangan dengan ajaran Islam yang menegaskan bahwa Muhammad adalah penutup para nabi. Dalam konteks ini, pengumandangan azan bukan hanya sekedar seruan untuk sholat, tetapi juga merupakan sebuah deklarasi teologis yang memiliki implikasi mendalam. Jika Rasulullah SAW mengumandangkan kalimat tersebut, bisa muncul interpretasi yang salah, di mana pendengar mungkin beranggapan bahwa ada kemungkinan adanya nabi lain yang harus diakui. Ini bertentangan dengan esensi ajaran Islam yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir dan tidak ada nabi setelahnya. Oleh karena itu, dengan menyerahkan tugas azan kepada sahabat-sahabatnya, Rasulullah SAW tidak hanya menjaga kejelasan ajaran Islam, tetapi juga menghindari potensi kebingungan di kalangan umat. Keputusan ini mencerminkan pemahaman mendalam Rasulullah tentang pentingnya menjaga keutuhan ajaran Islam dan mencegah segala sesuatu yang dapat merusak kejelasan dan kesatuan iman umat. Dengan demikian, pilihan beliau untuk tidak mengumandangkan azan menjadi bagian dari strategi yang lebih besar dalam menjaga integritas dan kejelasan ajaran Islam di mata umatnya. Ini adalah contoh nyata bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berhati-hati dan bijaksana dalam setiap tindakan yang beliau ambil demi kebaikan umatnya. Keempat, lafaz azan yang pertama kali diketahui muncul melalui mimpi seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Zaid. Penting untuk dicatat bahwa mimpi ini bukanlah dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, melainkan oleh Abdullah. Dalam mimpinya, Abdullah melihat seorang laki-laki yang mengajarkan kepadanya lafaz azan dengan jelas dan indah. Setelah bangun dari tidurnya, Abdullah merasa yakin bahwa ini adalah sebuah petunjuk dari Allah mengenai cara memanggil umat untuk sholat. Setelah mimpinya, Abdullah bin Zaid segera menemui Rasulullah dan menceritakan pengalaman tersebut. Beliau kemudian mengkonfirmasi bahwa mimpi tersebut adalah benar dan berasal dari Allah. Dalam situasi ini, Rasulullah menyadari bahwa azan adalah panggilan yang penting untuk mengingatkan umat tentang kewajiban sholat. Namun beliau juga memutuskan untuk tidak mengumandangkan azan sendiri. Menurut Asy-Syarqawi, terdapat sebuah riwayat menarik yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengumandangkan azan 1 kali selama perjalanan safar beliau. Sebagaimana yang dikutip dari halaman NU Online, kejadian ini terjadi dalam konteks tertentu ketika beliau dan para sahabatnya berada dalam perjalanan. Saat itu, ketika Rasulullah mencapai lafaz syahadat kedua, beliau melantunkan kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah momen yang istimewa, mengingat bahwa Rasulullah SAW jarang sekali mengumandangkan azan, dan ini menjadi salah satu contoh langka dalam sejarah. Namun terdapat juga pendapat lain yang menyebutkan bahwa lafaz yang diucapkan saat itu adalah Asyhadu anni Rasulullah. Pendapat ini diungkapkan oleh Kiai Muhajirin Amsar dari Betawi, yang memberikan perspektif berbeda mengenai peristiwa tersebut. Meskipun ada perbedaan dalam lafaz, inti dari panggilan untuk sholat tetap sama, yaitu mengajak umat untuk bersatu dalam ibadah dan mengingatkan mereka akan kewajiban untuk melaksanakan sholat. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana dalam tradisi Islam terdapat nuansa dan variasi dalam pengucapan yang bisa terjadi. Keduanya mencerminkan pengakuan terhadap kerasulan Nabi yang merupakan pokok ajaran Islam. Dengan demikian, baik lafaz yang satu maupun yang lainnya tetap mengandung makna yang dalam dan penting dalam konteks ibadah. Lantas, mengapa harus Bilal yang ditunjuk sebagai orang pertama yang mengumandangkan azan? Bilal bin Rabah adalah seorang budak berkulit hitam yang berasal dari Habasyah atau Ethiopia. Majikannya, Umayyah bin Khalaf, salah seorang petinggi musyrik Mekah yang menentang Rasulullah SAW dan dakwah Islam.
Bilal mulai tertarik dengan Islam ketika sering mendengar Umayyah bin Khalaf dan teman-temannya membicarakan Rasulullah dan Islam. Singkat cerita, akhirnya Bilal menemui Rasulullah dan menyatakan diri masuk Islam. Umayyah bin Khalaf yang mengetahui Bilal masuk Islam marah besar. Berbagai macam tindakan kasar dan sadis dilakukan untuk memurtadkan Bilal. Mulai menjemur Bilal di padang pasir tanpa pakaian hingga menjatuhinya batu besar. Tapi Bilal tetap berteguh dengan keyakinan barunya, Islam. Berikut sekilas kisah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah dipilih Rasulullah sebagai muazin pertama. Sahabat Rasulullah lainnya, Abu Bakar, akhirnya memerdekakan Bilal bin Rabah setelah mengetahui keadaannya yang begitu malang. Sementara itu, Bilal selalu berada di dekat Rasulullah. Ia ikut berhijrah bersama Rasulullah dan sahabat lainnya. Tempat tinggal Bilal pun tidak jauh dari rumah Rasulullah ketika di Madinah. Bilal menjadi ahlu sufah dan tinggal di emperan Masjid Nabawi bersama sahabat lainnya. Sementara Rasulullah tinggal di sebuah bilik yang masih menyambung dengan Masjid Nabawi. Dalam Islam, semua manusia itu memiliki derajat yang sama. Hanya ketakwaannya lah yang membuat mereka mulia di sisi Allah, bukan warna kulit, suku, atau rasnya. Hal itulah yang dialami Bilal. Meskipun ia berkulit hitam, berambut keriting, dan berlatar belakang budak. Namun Bilal dipilih Rasulullah untuk mengemban tugas mulia, yaitu menjadi muazin pertama. Tentu saja ada omongan miring terkait hal ini, terutama saat Bilal mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Ketika peristiwa Fatu Makkah, Bilal dianggap tidak pantas sebagai muazin di atas Ka'bah karena seorang budak. Berikutnya adalah 4 alasan Bilal dipilih menjadi muazin pertama Islam. Merujuk buku Asy-Syufah, setidaknya ada 4 alasan Bilal diangkat menjadi penyeru umat Islam untuk sholat yang pertama kalinya. Yang pertama, Bilal memiliki suara yang lantang dan merdu. Mungkin ini menjadi faktor pertama mengapa Rasulullah memberikan tugas kepada Bilal sebagai muazin pertama dalam Islam. Dikisahkan bahwa siapapun akan bergetar hatinya manakala mendengar Bilal bin Rabah mengumandangkan azan atau membaca Al-Quran. Alasan kedua, Bilal sangat menghayati kalimat-kalimat azan. Ketika Bilal masih menjadi budak Umayyah bin Khalaf, dia disiksa dengan siksaan yang sangat keras agar keluar dari Islam. Mulai diseret dan dijemur di padang pasir dengan tanpa pakaian hingga dijatuhi batu besar tepat di atas dadanya. Bilal bergeming. Dia bahkan terus mengucapkan ahad, ahad, ahad ketika disiksa. Pengangkatan Bilal sebagai muazin pertama merupakan penghargaan padanya. Karena apa yang diucapkan Bilal ketika disiksa, ahad, ahad, memiliki unsur persamaan dengan kalimat-kalimat azan, yaitu tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, Bilal memiliki kedisiplinan yang tinggi. Azan dikumandangkan 5 kali dalam sehari semalam. Waktunya pun sudah ditetapkan atau menjelang dilaksanakannya sholat fardu. Untuk itu, diperlukan orang yang memiliki kedisiplinan tinggi untuk mengemban tugas sebagai muazin. Dan Bilal bin Rabah adalah orang yang memiliki kedisiplinan tinggi. Keempat, Bilal memiliki keberanian. Untuk mengumandangkan azan pada masa-masa awal dakwah Islam, diperlukan keberanian yang tinggi. Prinsip tauhid yang ada dalam kalimat azan tentu saja bertentangan dengan kondisi masyarakat pada saat itu, di mana kemusyrikan dan penolakan terhadap Islam masih kencang. Bilal sudah terbukti memiliki keberanian yang tinggi. Disiksa sekeras apapun saat menjadi budak, dia tetap memegang teguh keyakinannya, Islam. Bilal terus mengumandangkan azan. Berikutnya, Bilal bin Rabah enggan kumandangkan azan usai Rasulullah wafat. Saat Rasulullah wafat, Bilal tidak bersedia lagi menjadi muazin. Alasannya, air mata Bilal akan bercucuran manakala sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga membuatnya tidak kuasa untuk melanjutkan azan. Kenangan lamanya bersama Rasulullah akan muncul ketika sampai pada kalimat itu. Akhirnya, Khalifah Abu Bakar mencoba merayu Bilal untuk azan kembali. Namun usahanya tidak berhasil. Bilal bersedia mengumandangkan azan lagi
ketika Khalifah Umar bin Khattab tiba di Yerusalem. Atas permintaan umat Islam, Umar meminta Bilal azan sekali lagi. Bilal akhirnya naik mimbar dan mengumandangkan azan. Semua yang hadir menangis terseduh. Mendengar azan Bilal lagi, termasuk Khalifah Umar, itu menjadi azan terakhir Bilal. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.